Jadi, untuk kalian yang udah menyempatkan waktu untuk menonton video ini, kalian Very nice. terima kasih. Oke, perkenalkan, nama aku Ika Dago Indah, sekedar mahasiswa yang hobi main musik, yang hidupnya tidak suka diusik, dan manusia modern yang bergaya klasik. Alay, sumpah, alay. Oke, jadi pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan subnetting atau suborganisasi pada network rentang kelas C pada aplikasi paket tracer. Saya di sini sudah membuat rangkaiannya, desainnya. Jadi oke, kita langsung aja ke video ya. Disclaimer, video kali ini dipergunakan sebagai tugas mata kuliah daring komunikasi data dan jaringan pada program studi informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Nah oke, jadi gimana sih cara subnetting itu? Atau gimana sih cara membuat suborganisasi dengan membagi satu IP menjadi 3 subbagian? Baik, di sini untuk lebih gampangnya, kita langsung saja pakai contoh. Jadi, misalkan nih, saya punya perusahaan. Nah, perusahaan ini memiliki satu IP address, di mana IP address-nya itu 129.168.33.0/24. Lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel ini. Nah, di sini bisa dilihat kan ada notasi biner, notasi slash, subnet mask, dan jumlah host. Nah, kita ada pada rentang slash 24. Jadi rentang kelas C di slash 24, 8 digit terakhir itu 8 angka 0. Jadi semuanya 0. Nah, di sini kita perlu ketahui gimana caranya mencari berapa subnet yang bisa dibuat dari rentang ini. Itu ada rumusnya yaitu 2 pangkat X. Jadi X-nya ini adalah jumlah angka 1 di set paling belakang. Nah, karena plus 24 tidak mempunyai angka 1, jadi 2 dipangkatkan dengan X. 2 dipangkatkan dengan 0, yang hasilnya adalah 1. Jadi, slash 24 ini hanya bisa membuat satu sub jaringan. Nah, sekarang lihat di 25 ada 1, 2 pangkat 1 yaitu 2. Jadi, slash 25 hanya bisa membagi menjadi 2 sub jaringan. Nah, kita lihat di 26 akan memenuhi kriteria karena 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi kita bisa membuat 4 sub jaringan, sehingga kita akan memakai slash 26. Sehingga nanti subnet max-nya akan berubah menjadi 192 pada angka terakhir, dan jumlah hostnya akan menjadi 64. Untuk lebih gampangnya bisa kita buat tabel seperti ini. Nah, tabel ini akan menunjukkan rentang untuk untuk setiap bagian dari subnet yang akan nanti kita buat. Jadi ini bisa dilihat rentang 1, rentang 2, rentang 3 sampai rentang 4 sampai 255. Jadi dari 0 sampai 255. Oke. Nah, setelah tahu ini, kita langsung saja masuk ke setting pada paket tracer. Oke. Jadi kita klik pada bagian hostnya ini atau end device-nya, lalu menuju ke bagian desktop, IP configuration. Nah, di sini kita bisa setting IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Untuk IP address kita akan memakai, jika kita lihat pada tabel ini, kita akan memakai pada bagian yang ketiga, dari 2, 66, 130, 194. Langsung saja IP address-nya kita atur sebagai 192 108 33. Nah, di sini 2 lalu subnet mask-nya bisa kita lihat tadi, subnet mask-nya itu adalah, karena di slash 26 maka 192.
default gateway-nya seperti yang saya bilang tadi, kita akan memakai yang pada bagian yang pertama, yaitu 1, 65 dan seterusnya. Jadi kita masukkan 1. Oke. Nah, kita setting juga pada end device yang kedua, desktop IP configuration, sama seperti tadi. Oke, jadi untuk semua hostnya sudah selesai, untuk semua IP hostnya. Sekarang kita lakukan setting pada routernya untuk menghubungkan antara setiap subjaringan dengan kepada router. Jadi untuk router 0, kita bisa lihat kabel yang digunakan yaitu Giga Ethernet 0/0. Jadi kita perhatikan itu agar nanti tidak tertukar. Jadi kita atur pada configuration, lalu gigabit Ethernet 0/0. Jadi kita atur pada itu. Untuk IP address-nya kita akan memakai default gateway pada jaringan yang terhubung dengan router itu. Jadi default gateway-nya untuk jaringan yang pertama yaitu adalah 1 ya. Itu subnet mask-nya masih sama 192. Nah, untuk port statusnya ingat untuk diklik on agar dia dapat terhubung. Begitu juga yang lainnya. Oke, setelah semuanya dilakukan seperti itu, dihubungkan ke networknya masing-masing. Sekarang kita akan hubungkan ke switch yang menghubungkan antara tiap router. Oke. Jadi kabel yang terhubung ke switch ini adalah gigabit Ethernet 0/1. Untuk IP address-nya kita pakai pada bagian sebagian pada rentang yang keempat yang belum kita pakai tadi. Nah, karena default gateway-nya tidak ada, jadi kita langsung saja pakai pada menggunakan 193 setelah 192 yang di atas. Jadi kita pakai rentang yang kedua. Di IP address-nya 193. Nah, untuk subnet mask-nya tetap sama. Itu juga yang ini. Gigabit Ethernet-nya. Lagi. Nah, sekarang setelah semuanya tersetting, apa yang kita lakukan? Kita lakukan routing. Jadi routing yang dilakukan ini yaitu dengan seperti ibaratnya kita mengenalkan satu router ke router lainnya. Nah, kita klik pada static di bagian routing. Untuk networknya kita akan memakai yang pada bagian yang pertama. Jadi networknya ini, network ID-nya kita akan memakai yang bagian yang pertama yang tadi tidak terpakai, jadi dari 0 64 128. Oke. Nah, di router 1 kita akan kenalkan dengan router 2 dan router 3, maka networknya akan menjadi 64 untuk yang di router 2, masknya masih sama 255 192 ya. Nah, untuk next hopnya ini adalah untuk IP pada router yang tadi kita buat. Jadi yang pada bagian yang keempatnya tidak terpakai itu, untuk next hopnya kita pakai 194 untuk yang router kedua. Oke. Jadi kita add. Nah, sudah ter-add. Nah, sekarang kita kenalkan juga dia dengan router yang ketiga.
router yang ketiga itu 128. Oke, masnya sama. Nah, ininya adalah 195. Oke, kita langsung add. Nah, begitu juga yang lainnya. Oke, sekarang semuanya sudah terhubung, jadi semuanya sudah mengenal satu sama lain antara network, antara router. Nah, sekarang kita akan lakukan testing apakah desain yang kita buat ini berjalan sebagaimana mestinya. Klik pada bagian ini, add simple PDU. Nah, yang bagian gambar icon seperti surat ini, kita klik saja. Nah, misalnya kita hubungkan PC 1 dengan PC ketiga, PC 0 dengan PC ketiga. Oke, pertama fail. Kita lakukan lagi. Failed lagi. Kita lakukan sekali lagi. Nah, sudah successful. Bisa dilihat di sini sudah successful. Kita coba sekarang dari PC ke-1 ke PC ketiga, langsung successful. Dari PC kedua ke PC ketiga, langsung successful juga. Nah, bisa dilihat bahwa desain yang kita buat ini telah berjalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar banyak yang menonton video ini. Oke, jadi share. Hai loh.